Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dari tim inovasi, yang saya hormati Bapak Ibu dari tim program, yang terhormat Bapak Ibu dari tim MONEF, yang saya hormati Ibu Koordinator Daerah Kabupaten Gresik, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman kami, Ibu-Ibu Fasda Kabupaten Gresik, serta yang saya banggakan Bapak Ibu Kakak-Kakak Numerasi Kabupaten Gresik. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini bisa mengikuti acara Zoom ya, kegiatan KKG pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita ajaran agama yang benar, yaitu ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kali ini ya, acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian pengarahan ya, baik nanti dari tim program maupun dari tim MONEF. Kemudian selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi oleh Ibu-Ibu Fasda, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, semoga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya pengarahan atau sepatah dua kata baik itu dari tim program maupun tim MONEF. Untuk yang pertama barangkali dari tim MONEF, barangkali ada yang perlu disampaikan untuk Pak Ismail. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tanpa terasa Bapak Ibu ya, kita sudah masuk di KKG yang keempat. Kalau berangkat dari perjalanan kita dari KKG yang pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah semuanya lancar. Dan mudah-mudahan yang KKG keempat ini kita juga diberikan kelancaran ya oleh Allah dan diberikan kemudahan. Mohon maaf saya agak berisik ya barangkali karena saya di Mall Pelayanan Publik ya di Pemkab Gresik, jadi ada suara atau noise yang masuk dari luar. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Pertama Bapak Ibu sekalian, untuk KKG keempat ini dari tim MONEF mengucapkan selamat ya, selamat ber-KKG. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran, baik tim Fasda maupun seluruh peserta KKG. Mudah-mudahan KKG yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna dari kita dan bisa kita implementasikan di anak-anak kita, sehingga kualitas pembelajaran yang kita lakukan akan menjadi lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu, untuk KKG keempat ini dari tim MONEF nanti akan mengikuti ya, meskipun secara silent begitu ya. Saya akan melihat dari luar proses dan keberlangsungannya. Kemudian untuk aktivitas dari tim MONEF hanya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu peserta juga Fasda harus mengisi link absensi ya, sudah saya share di chat. Kemudian nanti di akhir acara nanti Bapak Ibu mengisi SA ya, self assessment, hanya itu. Jadi
Untuk KKG numerasi, pretestnya sudah kita lakukan yang awal kemarin pada KKG ketiga, dan nanti KKG yang terakhir nanti akan ada post test. Jadi KKG keempat, kelima, keenam itu aktivitas dari tim Monef adalah untuk mengisi presensi dan SA saja. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman FASDA, terima kasih untuk teman-teman tim program, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta, selamat ber-KKG, selamat belajar bersama, bertumbuh bersama, berkembang bersama, sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah, baik SD maupun MI-nya bisa menjadi lebih baik, menjadi pilihan masyarakat, dan menjadi lembaga pendidikan terbaik di Republik ini. Terima kasih. Selamat untuk Ibu Ketua Korda, Bapak Ibu FASDA, dan Bapak Ibu semuanya. Salam kangen dari tim Monef ya, Bapak Ibu. Lama sepertinya kita tidak berjumpa ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Mengingatkan ya Bapak Ibu semuanya, tadi jangan lupa untuk isi absen ya. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu disampaikan dari tim program. Monggo, barangkali Pak Septian ada yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih Bu Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu KKG 4 dari Gresik, peserta maupun FASDA, Korda, dan yang terhormat ada Pak Ismail selaku anggota tim Monef. Hari ini saya tidak banyak berkata-kata, tapi ada beberapa hal yang patut menjadi apresiasi di luar dari program KKG ini, bahwa kemarin saya habis diwawancari oleh tim Ready, dan lumayan lama wawancaranya, sekitar 3,5 jam. Kalau Bu Tineke mungkin 2 jam cukup. Kalau sama saya 3,5 jam, hampir 4 jam. Dan itu tidak daring, tapi luring di kantor PWM. Banyak hal yang digali oleh tim Ready, dan di luar ekspektasi ternyata tentang Muhammadiyah itu. Di samping juga ada kalanya juga ada beberapa hal yang mereka minta maaf dan minta tolong untuk disampaikan lewat saya, bahwa selama ini kurang koordinasi dengan kami, dengan Bapak Ibu, tiba-tiba muncul surat yang turun ke sekolah gitu. Jadi itu saya sampaikan, iya Bu, besok saya sampaikan. Kami juga minta maaf apabila Bapak Ibu selama kunjungan itu ada tutur kata yang kurang berkenan. Kira-kira seperti itu, Tetapi at least kemarin tim Ready sangat-sangat appreciate dengan Bapak Ibu yang dikunjungi. Kemarin disebutkan kalau di Gresik itu ternyata aktif banget Pak ya, terkait dengan proses inovasi ini, bahkan sampai Kordanya itu ngawal sampai ke lokasi. Itu juga itu yang patut menjadi catatan juga dari tim Ready, dan itu disampaikan total ke saya kemarin, beberapa laporan dari daerah. Jadi kira-kira seperti itu. Selamat Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi pelecut semangat untuk Bapak Ibu semua, bahwa program ini insya Allah sudah on the track. Dalam artian ada kekurangan pastilah di sana sini, tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu saja dari saya, terima kasih. Monggo selamat menjalankan KKG keempat dengan baik. Saya mohon maaf apabila nanti tidak bisa mengikuti secara full, tapi tetap saya usahakan untuk tetap berada di Zoom ini, karena saya juga berbarengan dengan rapat di kampus untuk mulai tahun ajaran perkuliahan untuk semester ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yaya. Monggo Bu Yaya.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, biar enggak mengolor aku, atau barangkali dari Bu Tineke ada yang perlu disampaikan? Ampun usianya, monggo dilanjut aja. Oh, nggih Bu. Terima kasih. Bu Tina Biar kok suaranya kecil ya Bu? Atau memang Kenapa, sakit? Oh enggak sih, saya pikir sakit. Tumben gitu loh, nggak ada suaranya, biasanya ada suaranya gitu. Monggo lanjut. Ya Pak, ya terima kasih. Biar tidak terlalu lama ya Bapak Ibu semuanya, kita mulai acara kita pada hari ini ya. Kita mulai di acara intinya yaitu mengenai pola dan pola bilangan. Monggo Bu di-share untuk materinya. Di-share screen. Nah, kegiatan kita kali ini yaitu mengenai pola dan pola bilangan. Monggo lanjut terus. Yang melatar belakangi kita pada mengapa sih kita harus belajar mengenai pola dan pola bilangan. Yang pertama yaitu konsep pola dijumpai hampir pada seluruh aspek matematika. Pola adalah serangkaian bentuk atau bilangan yang berulang. Yang kedua, anak-anak di kelas awal mengembangkan kesadaran tentang pola dari lingkungan di sekitar mereka. Sehingga sangat penting di kelas awal untuk mengembangkan kemampuan anak dalam melihat pola, mengenali pola, menciptakan pola, dan mengembangkan pola. Pola dalam bilangan penting untuk membantu siswa dalam memprediksi apa yang akan muncul kemudian, membuat estimasi yang baik, melihat urutan, menemukan aturan, dan memahami aturan dalam numerasi. Siswa yang tidak diajarkan tentang pola sebagai sebuah cara untuk memahami dan mempelajari matematika seringkali menemukan bahwa matematika itu sulit. Lanjut terus. Pembelajaran pola dan pola bilangan ini juga include atau masuk dalam materi kurikulum K13. Nah, di sini kita tidak akan membahas lebih lama mengenai KD dari pola dan pola bilangan. Hanya saya sampaikan saja, untuk di kelas 1 mengenai pola dan pola bilangan itu terdapat pada KD 3.5, 3.7, 4.5, dan 4.7. Sedangkan di kelas 2, materi pola dan pola bilangan itu terdapat pada KD 3.10 dan 4.10. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, kita harus mengajarkan kepada anak-anak didik kita ya mengenai pola dan pola bilangan itu mulai awal. Ya. Dengan berharap anak-anak itu bisa mengidentifikasi pola dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menjembatani anak-anak tersebut untuk menuju ke pola bilangan ya dari kehidupan sehari-hari kemudian mengarah ke pola bilangan. Lanjut terus. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan, dan tujuan kita pada kali ini yaitu peserta diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi pola dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui bagaimana pola dan pola bilangan dapat membantu siswa kelas awal belajar matematika dengan baik. Yang ketiga,
mengetahui bagian-bagian dan tahapan tentang pola dan pola bilangan. Yang keempat, diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pola dan pola bilangan. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mampu mempersiapkan rencana untuk memfasilitasi siswa dalam mengeksplorasi dan mempelajari pola dan pola bilangan. Lanjut. Nah, garis besar kegiatan pada hari ini sama ya sebenarnya seperti pada KKG sebelumnya, yaitu pendahuluan, aplikasi, dan refleksi. Nah, untuk aplikasi pada kegiatan kali ini ada 2 bagian, yaitu bagian pola tersendiri, kemudian ada bagian pola bilangan. Nah, di bagian pola nanti terdapat 4 kegiatan yang akan kita lakukan ya. Dan di bagian yang kedua, bagian pola bilangan juga ada 4 kegiatan. Jadi nanti kita semua ya akan bermain-main ya dalam kegiatan kali ini. Nah, lanjut terus. Selanjutnya refleksi yang akan diisi di akhir sesi ya. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan kita seharusnya merefleksi ya. Kita harusnya melakukan refleksi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan apakah Bapak Ibu melaksanakan refleksi? Nah, ya seharusnya kita itu melaksanakan refleksi ya dengan catatan refleksi membantu kita meninjau kembali dan memikirkan pembelajaran kita, dan di akhir sesi kita akan bercermin pada pemikiran dan tindakan kita selama sesi berlangsung. Nah itu ya, jadi tujuan refleksi biar kita bisa melaksanakan kegiatan yang lebih baik di yang akan datang. Itu lanjut terus. Refleksi dan diskusi implementasi unit sebelumnya. Nah, kita masih ingat Bapak Ibu yang kemarin ya. Pada KKG sebelumnya kita juga ada kegiatan atau yang terakhir kita sampaikan itu kan ada kegiatan yang harus kita bawa pada kegiatan kali ini ya, yaitu apa yang kita lakukan di kelas ya. Jadi strategi apa yang digunakan siswa dalam melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira pola dan pola bilangan yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu bagaimana? Ya, strategi apa yang digunakan Bapak Ibu semuanya? Yang kedua, bagaimana siswa menanggapi kegiatan atau tugas tersebut? Dan yang ketiga, kesulitan apa yang biasanya dihadapi oleh siswa pada materi pola dan pola bilangan? Dan yang terakhir, kesulitan atau tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Ya. Nah, itu dari materi pola dan pola bilangan. Nah, kira-kira untuk materi pola dan pola bilangan ada yang perlu disampaikan? Kira-kira strategi atau apa saja yang kita temui di sekolah? Monggo barangkali ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu semuanya. Monggo. Kira-kira untuk strategi untuk menyampaikan materi pola dan pola bilangan sebelumnya itu seperti apa? Kemudian siswa menanggapinya itu bagaimana dan kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa, ya, dan kemudian tantangan
yang Bapak Ibu hadapi selama kegiatan pembelajaran materi pola dan pola bilangan? Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Atau ditunjuk saja kah ini? Ditunjuk saja? Ditunjuk saja? Atau barangkali ada yang mewakili dari kelas berapa? 2 ya sampean. Kelas berapa sampean? 3 atau 2? Barangkali dari Bunga, dari Mias, ada yang mau menyampaikan? Kira-kira sebelumnya materi pola dan pola bilangan itu seperti apa di kelasnya? Monggo, bisa di kelas satunya, bisa di siapa? Bu Nur Latifah, bisa di Bu Bekti, ya. Di Mias ada Bu Lutfiah. Nah, maaf Bu, ya. Mohon maaf ini wifi di sekolah ini lagi trouble jadi mental-mental terus ini Bu. Peserta kakaknya. Mohon maaf Bu. Sebentar masih diperbaiki nggih. Barangkali ada dari SD Al Islam. Monggo, barangkali ada yang mau menyampaikan. Bisa Bu Fitri Hani, atau ada Bu Wida, ada Pak Rohman, Pak Abdul Rohman, yang di SD Al Islam. Monggo, barangkali ada yang perlu disampaikan. Pastinya sudah menyampaikan kan, meskipun tidak di tahun ajaran ini, katakanlah kan gitu. Pasti sudah menyampaikan materi pola dan pola bilangan itu. Monggo. Atau dari yang lain? Dari Karangrejo, dari Mimdaka? Gak ada kesulitan mungkin, Us. Oh, Aman gitu ya? mungkin, Us. Kemarin itu ya, lupa ya untuk PR-nya itu ya. Berarti kita lanjutkan aja, Us. Di nanti kita apa namanya PR ya, artinya kita harus refleksi apa yang kita lakukan selama ini, kemudian setelah nanti materi ini tersampaikan, kira-kira apa yang harus kita perbaiki ya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, kegiatan pra penilaian. Nah, ini dari materi pola dan pola bilangan, ya. Kira-kira apa yang menurut siswa Bapak Ibu itu paling mudah? Nah, pola dan pola bilangan yang bagaimana yang menurut siswa Bapak Ibu itu paling mudah. Kemudian yang kedua, kesulitan apa yang mereka hadapi, ya hampir sama ya dengan yang tadi. Dan yang ketiga, apa kesalahan yang paling umum terjadi? Mengapa menurut Bapak Ibu hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana Bapak Ibu akan membantu mereka meningkatkan diri? Itu kegiatan pra penilaiannya ya. Monggo, lanjut terus. Nah, kita lanjut ke curah pendapat, ya. Nah, untuk curah pendapat ini Bapak Ibu harus bisa menyampaikan, ya. Nah, yang pertama, bisakah Bapak Ibu mengidentifikasi 3 hal di ruangan yang menunjukkan pola? Nah, karena kita dalam keadaan Zoom, ya,
kita di ruangan masing-masing, berarti melihat pola di ruangan Bapak Ibu sendiri, dan nanti bisa ditunjukkan, ya, bisa ditunjukkan baik itu dari mengarahkan kameranya atau dari bisa menunjukkan fotonya, ya, pola yang ada di ruangan Bapak Ibu. Kemudian bisa disampaikan. Monggo, saya kasih waktu berapa? 2 menit ya, untuk mengidentifikasi pola di ruangan Bapak Ibu masing-masing. Ini berapa dulu? Bisa difoto, kemudian di-share di grup WA juga bisa, atau bisa langsung menyampaikan langsung di sini, kemudian mengarahkan kameranya juga bisa. Monggo. Monggo Bapak Ibu difoto kelasnya. Monggo. Halo. Halo. Sampun dipersilahkan Tabu. Nggih, monggo. Ada yang begini Bu Yahya. Cara nggih. Bapak Abdul Rohim. Nggih, Bu. Bapak, nggih, Bapak menemukan pola apa, Pak, di ruangannya? Pola segitiga, Bu. Pola segitiga, bisa ditunjukkan, Pak? Tunjukkan ya. Oh, pola segitiga. Pola persegi, Bu, persegi panjang. Pola persegi panjang. Bisa ditunjukkan, Pak? Oke, bentar. Mana ini ya? Semangat Pak Rofi. Ini, Bu. Nah, persegi panjang. Nggih. Nggih. Kebetulan ini dia di kelas, Bu, di perpustakaan. Oh, nggih, nggih ya, Pak, enggak apa-apa. Yang penting di ruangan Bapak sekarang, nggih. Nggih, Bu. Ini ada pola persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Nah. Nggih, terima kasih, Pak. Kakek pola kedua. Monggo, dari yang lain?
Masih di mute Bu Yaya. Suaranya Bu Yaya masih mute. Oh, nggih. Nah, Bu Nur Isma, monggo Bu Nur Isma. Ada Bu Nur Isma? Ke-1, ke-2. Maaf Bu, ini pertanyaan ke-1, tak kedua ya. Sama aja Bu. Sama ini di sini ada apa ya ini? Ini ada yang berbentuk kubus, ada tabung. Ya. Polanya itu Ini ada bentuknya yang nggih Bu. Ada yang berbentuk ada Nggih, kubus, berarti ada itu bentuknya nggih Bu. bisa Pak ya. Ini tahu Pak. Jadi itu bentuknya kubus dan tabung gitu nggih Bu? Iya. Oh nggih. Barangkali kalau saya melihat di situ penataannya bukunya itu bagaimana Bu? Oh, penataannya. Ya, penataan bukunya. Kira-kira polanya bagaimana ya Bu? Dari kecil ke besar atau bagaimana? Itu binatang Bu. Binatang mulai kumbang. Oh, huruf nggih. Ini untuk persegi penataannya seperti ini. Ini ada burung. Kemudian ini ikan. Oh, nggih. Cara nata bukunya itu? Ini klasifikasi dari ini kumbang, kemudian ini burung, Nggih. ini ikan. Terima kasih Bu. Klasifikasinya Bu, ini. Nah, terima kasih Bu. Ya. Satu lagi nggih. Terima kasih Bu Nur Isma. Satu lagi apa ya Pak ya? Nah, kita satu kali lagi sambil mengingatkan, tadi pola itu tadi bagaimana? Pola itu serangkaian bentuk ya, atau bilangan yang berulang ya. Jadi mohon barangkali bisa menemukan pola-pola yang lain. Jadi tidak hanya satu, maksudnya serangkaian bentuk gitu ya, dan bilangan yang berulang. Jadi intinya di pengulangan itu. Oh, gimana maksudnya? Aku mau ngomong. Nah, Bu Sumiati. Sumiati. Oh ya, halo, assalamualaikum. Wah, saya ini masih gabung. Saya barusan gabung kelas. Mungkin nanti kedua aja, ya. Oh gitu, nggih Bu, nggih. Rumah Godi, garap. Nah, ngetik loro gini. Bu Bekti? Voice note Bu ngomong ini ya. Tak langsung ngomongku muncul tek. Bu Bekti? Kira-kira menemukan pola yang bagaimana Bu? Untuk di ruangan itu hanya satu juga Bu, hanya
apa itu persegi panjang, lingkaran, terus persegi juga. Itu berurutan atau bagaimana ya, Bu? Untuk yang lain barangkali bisa difotokan di WA-nya. Sudah ada Bu Yaya. Oh, nggih. Ada Pak Afif itu ya? Nggih, Bu. Nah, itu. Mungkin nah, barangkali di-share Bu, di-share screen Bu untuk yang di itunya, yang di WA-nya. Untuk fotonya Pak Afif itu sudah membentuk pola segitiga ya. Nah, segitiganya itu segitiga dan persegi panjang itu, Bu. nggih, nah segitiganya kan segitiga. Jadi kan pola bentuk yang berulang kan gitu ya. Nggih. Nah, itu. Jadi intinya kita mengarahnya ke situ ya. Nggih. Nah, monggo barangkali yang lain bisa menemukan, nanti ditunggu ya di WA grupnya. Jadi tidak hanya satu bentuk saja gitu ya. Jadi serangkaian bentuk gitu kan. Nah, pola itu serangkaian bentuk atau bilangan yang berulang. Gitu. Monggo lanjut terus. Konsentrasi plus. Konsentrasi. Ya, jadi tadi ada yang menemukan pola persegi panjang gitu ya. Jadi bentuk-bentuk dari rak itu juga persegi panjangnya yang tersusun rapi gitu ya. Jadi tidak hanya satu persegi panjang, ada persegi panjang, beberapa persegi panjang dan yang tersusun. Kemudian ada susunan buku gitu ya. Kemudian ada susunan segitiga, siku-siku dan persegi panjang ya. Itu adalah salah satu contoh dari pola. Nah, lanjut terus. Nah, itu ada beberapa gambar di situ, monggo bisa disampaikan kira-kira itu pola apa. Nah, coba untuk gambar yang pertama di sebelah kiri atas gitu ya, di sebelah kiri atas itu merupakan pola apa itu? Persegi panjang. Persegi panjang. Nah, ini ya, intinya itu tidak hanya persegi panjang, jadi persegi panjang yang berulang ada banyak gitu ya, kemudian tersusun rapi itu. Kemudian yang kedua di situ ada pola apa? Segi 6. Yang tengah atas tengah? Segi 6. Segi 6. Ada pola segi 6. Kemudian yang ketiga ada pola apa itu Bapak Ibu? Pola ada jelas ya. Pola batik nggih. Jadi batik. Itu ada logo Muhammadiyah ya di situ. Jadi membentuk pola yang tersusun rapi di situ ya. Nah, kemudian selanjutnya di situ ada pola apa itu? Itu semakin ke dalam gitu kan ya, semakin kecil ya. Nah, itu jadi ini polanya pola apa namanya itu? Berbeda ya. Jadi secara menurun kalau kita melihat dari tepi ya. Kemudian ada jerapah di situ ya. Itu juga membentuk pola ya, pola batiknya jerapah itu ya, motifnya jerapah itu. Kemudian yang terakhir ada pola apa itu? Wallpaper ya.
Nah, jadi gambarnya itu dia juga tertata rapi, dia membentuk pola. Oke, lanjut terus. Nah, pola sangat penting dalam numerasi, ya, Bapak Ibu semuanya. Mengetahui pola bilangan membantu kita untuk mengingat urutan berhitung dan memahami operasi bilangan. Contohnya, ketika kita bisa mengenali pola sebagai berikut, menambahkan sebuah bilangan dalam sebuah urutan yang berbeda, maka akan menghasilkan bilangan yang jumlah totalnya sama. Mengenali pola dideskripsikan sebagai pemikiran aljabar tingkat dasar. Lanjut terus. Saya 4. Lumayan loh Pak, kalau saya melaku biasa. Kan juga tadi kan 69 KB Selanjutnya kan. kegiatan menentukan benar dan salah, ya. Tujuannya untuk mempertimbangkan apa yang benar dan salah tentang pembelajaran pola. Nah, disediakan lembar kertasnya, ya, kemudian ditulis nanti benar salahnya, ya. Dikerjakan secara individu, kemudian nanti di-share di grup WA. Lanjut terus pertanyaannya. Oke. Monggo disiapkan Bapak Ibu 10 nomor benar, salah, atau tidak yakin. Oke. Untuk yang pertama, soal yang pertama atau pernyataan yang pertama, pembelajaran tentang pola membantu kita untuk berpikir. Pernyataan yang kedua, pola tidak ada kaitannya dengan matematika. Yang ketiga, anak-anak kelas 1 sampai 3 mengembangkan kesadaran akan pola di lingkungan mereka. Yang keempat, anak-anak yang tidak mempelajari pola sering merasa kesulitan belajar berhitung. Yang kelima, mempelajari pola membantu kita memperkirakan apa yang terjadi selanjutnya. Monggo, benar, salah, atau tidak yakin. Ditulis BS-nya saja ya, BS atau tidak yakin berarti TY gitu aja. Pernyataan yang keenam, pola hanyalah penting untuk siswa taman kanak-kanak. 7. Menjelajahi pola membantu mempermudah kita belajar matematika. 8. Anak-anak tidak bisa belajar mengembangkan dan menciptakan pola mereka sendiri. Benar atau salah? Ya. 9. Pembelajaran tentang pola membantu kita dengan angka, pengukuran, aljabar, dan matematika lainnya. Terakhir, 10. Dalam suatu pola berulang, unit yang berulang selalu tetap. Monggo difoto, kemudian di-share di grup KKG. Ya. Monggo. Sudah ada dari Pak Afif itu. Oke. Dari Bu Pipit juga sudah. Bu Fatul. Oke, Bu Musrifah.
Bu Sumiati, Pak Hamdan juga sudah, Bu Bella, Bu Husnul, Pak Rohman. Oke, Bu Fitria Hani juga sudah. Bu Wida. Oke, sambil nanti nunggu yang belum masuk. Lanjut, Us. Nah, kita di penguatan. Nah, untuk penguatan ini nanti disampaikan oleh Usfina. Monggo lanjut, Usfina. Terima kasih Usia ya atas waktunya. Baik, Ustadz Ustadzah, bagaimana? Tetap semangat, nggih? Ya, semangat ya. Saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Usiaya di bagian penguatan. Yang pertama, pola pada dasarnya adalah hubungan dengan semacam keteraturan antar elemen. Jadi, ada hubungan antara keteraturannya, kemudian antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya, pemahaman tentang pola merupakan keterampilan dasar dalam mempelajari matematika. Jadi, itu termasuk pondasi dasar dalam matematika, nggih. Yang ketiga, memahami pola adalah keterampilan dasar untuk mempelajari matematika lebih lanjut. Jadi, karena itu, keterampilan dasar jangan lupa tanamkan kepada peserta didik kita, nggih, Ustadz-ustadzah semuanya. Kemudian memahami pola membantu kita melihat dan memahami cara kerja berbagai hal. Jadi kita bisa memahami aturannya itu. Jadi nanti akan membantu kita dalam memahami cara kerja. Yang terakhir, identifikasi pola membantu kita memperkirakan apa yang akan terjadi dan membuat estimasi. Jadi kita bisa memperkirakan setelah ini itu apa ya kira-kira. Nah itu nanti ternyata itu adalah manfaat juga bagi kita belajar tentang pola. Lanjut Us. Nah sekarang kita sudah masuk pada praktek belajar pola. Nah Ustadz-ustadzah di kegiatan di materi pola ini nanti ada 4 kegiatan di mana nanti Ustadz-ustadzah semua akan berperan menjadi peserta didik dan teman-teman fasta nanti yang akan memberikan materinya. Nanti estafet Ustadz-ustadzah tenang saja. Nanti Ustadz-ustadzah bergantian. Nanti Ustadz-ustadzah yang menjadi pematerinya di kelas masing-masing. Nanti bisa menerapkannya di kelas masing-masing bersama peserta didiknya. Sekarang nanti Ustadz-ustadzah apabila ada tugas ataupun pertanyaan, Ustadz-ustadzah semua bisa menjawabnya nggih sebagai peserta didik. Monggo Us bisa dilanjut. Kita masuk pada kegiatan 1, di mana di kegiatan 1 ini kita akan membahas tentang pola yang sama dalam gambar yang berbeda. Nah, ini tujuannya untuk mengembangkan kesadaran tentang pola di usia dini. Coba Ustadz-ustadzah bisa dilihat, di situ ada 2 gambar, antara gambar A dan gambar B. Nah, diskusikan secara berpasangan. Berhubung kita daring, kita diskusikan secara langsung saja di room besar ini. Apa yang kalian perhatikan? Nah, tentunya gambar A dan gambar B yang sekarang kita perhatikan. Pola apa yang terbentuk? Monggo. Dari mana ya tadi yang belum ya? Semua sekolah dari SD Al Islam Cerme, mungkin ada yang mewakili salah satu? SD Al Islam, Pak Abdurrahman mungkin, atau yang lain? Iya, halo. Iya, dari dengan usia apa? Dengan Ustazah Fitria Hani. Nggih, dengan Ustazah Fitria. Nggih. Pola apa yang terbentuk, Us?
Nah, di situ saya melihat pola yang terbentuk dari dua gambar itu ya, Us ya? Nggih, dari kedua gambarnya. Nah, dari dua gambar itu yang saya lihat adalah sebuah pola zebra cross sama apa ya? Kulit zebra. Kulit zebra, nggih. Ya, Jadi pola yang terlihat di situ di dua gambar itu bergaris ngoten nggih, Us nggih. Jadi garisnya sama hitam dan putih, nggih. Dari gambar A dan gambar B garisnya yang berwarna hitam dan putih. Kemudian pertanyaan selanjutnya nggih, Us, apa yang sama dari pola tersebut? Kira-kira apa, Us, yang sama, Us? Kalau pola zebra cross itu lebih teratur, sedangkan kalau kulit zebra itu tidak teratur. Itu perbedaan. Oh, nggih, itu perbedaannya mungkin, nggih. Itu lebih ke perbedaannya. Kalau yang kesamaannya apa kira-kira, Us? Yang sama dari itu terbentuk dari susunan garis-garis. Oh, susunan garis-garis, ya. Iya, Jadi garis-garis apa yang sama? Iya, jadi apa yang sama dari pola tersebut, nggih, tersusun garis-garis yang seperti menyerupai zebra. Zebra itu nggih, sama-sama zebra yang berwarna hitam dan putih. Itu persamaannya, nggih. Kemudian yang ketiga, Us, apa perbedaannya? Tadi sudah disebutkan, nggih, Us, nggih. Perbedaannya adalah yang satu teratur dan yang satu tidak teratur. Tidak teratur, nggih. Jadi terima kasih Us Fitria atas jawabannya. Tepuk tangan buat Us Fitria. Nah, jadi perbedaan dari kedua gambar tersebut yaitu gambar yang dari gambar A garisnya tidak teratur atau tidak sama gitu, nggih. Kalau yang gambar B garisnya beraturan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Dapatkah Ustadz-Ustadzah semua membuat pola serupa? Pasti bisa, nggih, Ustadz-Ustadzah. Ustadz-Ustadzah semuanya hebat. Nah, coba Ustadz-Ustadzah gambarkan pola pada kertas masing-masing. Kertas HVS atau kertas yang ada di dekat Ustadz-Ustadzah. Dan nanti hasilnya bisa di-share di grup WA, nggih, Ustadz-Ustadzah. Bisa pakai kertas origami atau gambar, boleh. Bisa menyusun pakai kertas kertas lipat yang kemarin itu boleh, atau langsung digambar di kertasnya juga boleh. Yang penting disusun polanya seperti apa. Dikasih waktu 2 menit cukup nggih Ustadz-Ustadzah, biar nggak lama-lama, nggih. 2 menit nggih Ustadzah, Ustadz-Ustadzah, monggo. Baik, ini sudah ada yang mengirim, ya. Oh, Nur Azmi, ya, sudah menggambar pola. Ayo, yang lainnya, monggo. Serius sekali ini Ustadz-Ustadzah menggambar. Dihayati gambarannya ya. Hiburan, Us. Iya, hiburannya.
Jangan lupa ngisi absennya ya. Oh iya, monggo Ustadz-Ustadzah yang belum isi absen bisa disempatkan isi absen terlebih dahulu nggih. Nah, ini udah ada Pak Abdurrahman, Ustadz Abdurrahman sudah mengirimkan juga. Monggo yang lainnya. Bisa di-share Uswina. Oh, nggih. Minta tolong Usnia bisa di-share screen WA-nya yang di grup KKG. Ini ada Ustadz Hamdan, sudah. Nah, ini tadi yang pertama Ustadzah Nur Azmi. Kemudian tadi yang kedua Ustadz Rohman. Yang ketiga tadi Ustadz Hamdan. Kemudian ada Sumiati. Ye. Nah, ini yang Ustadz Hamdan, ya, punyanya Ustadz Hamdan. Belum masuk lagi, ya, Ustadz? Ya, di situ sudah ada. Di situ ada Ustadz Hamdan, kemudian Bu Sumiati, kemudian Bu Musrifah, Bu Paramudita, siapa ya panggilannya ya? Bu Wida, nggih, Bu Wida. Kemudian Bu Subekti, sampun. Nggih. Ini ada Bu Lutfia juga sudah. Nggih. Luar biasa sekali Ustadz-Ustadzah, sambil nunggu yang lainnya, nggih. Oh, ini ada lagi Us Fitria. Nggih, ditunggu berapa detik lagi ini? Sambil nunggu yang lain, nggih. Bisa dilanjut ke PPT-nya, Us. Iya, luar biasa sekali. Ini barusan ada Us Bella, kemudian Pak Muji, kemudian Pak Fatanul Ustadzah Fatanul Munawaro. Iya, luar biasa sekali Ustadz-Ustadzah. Baik, alhamdulillah peserta KKG Gresik luar biasa sekali. Terima kasih sudah mempraktekkan menggambar atau menyusun pola dengan sangat kreatif. 2 jempol buat Ustadz-Ustadzah semuanya. Kita kasih tepuk tangan mungkin ya, tepuk 2 jempol. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus, luar biasa Ustadz-Ustadzah semuanya. Lanjut Us di slide selanjutnya. Ya, kita masuk di kegiatan 2. Pola inti. Nah, kira-kira apa ya pola inti itu? Nah, nanti kita pelajarin ya Ustadz-Ustadzah. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui konsep pola inti. Nah, supaya tidak penasaran apa itu pola inti, kita lihat videonya terlebih dahulu ya Ustadz-Ustadzah. Monggo kita simak bersama-sama isi videonya. Monggo Us, videonya bisa di... In this video, we're going to review the term pattern core and how to identify a pattern core in a repeating pattern. Remember that a pattern core is the smallest part of a pattern that repeats. So when I look at my first pattern, I want to figure out what's happening over and over again, what's repeating. I have yellow, red, orange, orange, yellow, red, orange, orange, yellow. The part that repeats. In this video, we're going to review the term pattern core and how to identify a pattern core in a repeating pattern.
Remember that a pattern core is the smallest part of a pattern that repeats. So when I look at my first pattern, I want to figure out what's happening over and over again. What's repeating? I have yellow, red, orange, orange, yellow, red, orange, orange, yellow. The part that repeats was yellow, red, orange, orange. This is my pattern core in the first pattern. In my second pattern, I have blue, green, blue, green, blue, green, blue, green. I know that my pattern core is blue and green. This is the part of the pattern that repeats. I can use the pattern core to help me make a prediction about what will happen next. If I know the pattern core is blue-green, I know then that blue-green, 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 blue must be the next color that goes in that pattern. In my last pattern, I need to take a look and see what the pattern core is before I can predict what might happen next. I notice that it's red, red, wood, red, red, wood, red, red, wood. My pattern core is the smallest part that repeats. Red, red, wood is the part that repeats over and over again. So my pattern core is red, red, wood. That's the part that repeats over and over again. Baik, itu adalah video yang menjelaskan tentang pola inti. Ya, Ustadz Ustadzah, bagaimana sudah jelas dengan video yang barusan kita lihat semua? Tampun nggih, kita lanjutkan. Diskusikan secara berkelompok. Nah, kita tidak perlu diskusi berkelompok nggih, kita langsung bahas di room besar ini saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pola inti? Dari video tadi sudah dijelaskan nggih, apa itu pola inti. Kira-kira apa pola inti itu? Monggo Us, dari Mias mungkin sudah siap? Sudah bergabung? Tadi terkendala sinyal. Sekarang bagaimana? Mias? Perwakilan dari Mias? Oh, Ustadz Muji dari SD Muhammadiyah 3 Gresik. Monggo Ustadz Muji, apa itu pola inti? Pola inti adalah pola yang kita lihat berulang, yang gimana ya? Pola yang kita lihat hal-hal yang berulang secara sesungguhnya yang awal. Misalnya tadi ada, misalnya saya ya, ada segi 4 dan lingkaran. Itu yang berulang. Jadi segi 4 lingkaran, terus segi 4 lingkaran, segi 4 lingkaran. Itu yang pola inti. Dari keseluruhan gambar, pola yang sesungguhnya berulang itu pola inti. Itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Ustadz Muji. Nah, benar sekali Ustadz. Jadi gambar yang pertama, kemudian yang diulang-ulang, ngoten nggih. Jadi pola inti itu adalah bagian terkecil dari pola yang berulang. Terima kasih Ustadz Muji atas jawabannya. 2 jempol buat Ustadz Muji. Lanjut, bagaimana yang bagian mana yang selalu diulang? Nah, kira-kira bagian mana ya yang selalu diulang? Coba Us bisa dilanjut ke slide selanjutnya biar gambarnya lebih besar. Tadi bagian mana saja yang selalu diulang?
Ya, mungkin pakai undian lagi mungkin ya, biar merata nanti yang menjawab. Oh, Ustazah Bella. Monggo Ustazah Bella. Dari pola yang tadi, yang pertama saja dulu. Pola yang pertama, tadi di video ditayangkan bukan membahas tentang bentuknya, nggih, tapi warna. Nah, jadi pola inti atau bagian mana yang selalu diulang dari gambar yang paling atas, Us? Pola yang paling atas. Pola yang diulang. Ya, jadi warnanya kuning, merah, kemudian pink itu, orange, kemudian yang terakhir adalah orange tua. Mungkin sebelahnya orange muda. Iya. Jadi terima kasih Ustazah Bella atas jawabannya. Nah, di pola yang pertama itu tadi, pola yang bagian mana yang selalu diulang yaitu di pola inti ya, yang pertama. Di situ ada warna kuning, merah, orange. Kemudian kembali lagi ke kuning, merah, orange, dan kuning lagi. Nah, itu adalah pola yang pertama. Selanjutnya untuk pola yang kedua, bagian mana yang selalu diulang? Monggo. Bisa diputar lagi arisannya. Iya, Ustazah Husnul Khotimah. Monggo, Us. Di gambar yang pola yang kedua. Pola yang kedua, gambar biru hijau. Pola yang ketiga. Ya, disebutkan warnanya, Us, nggih. Ketiga merah, warnanya dulu. Putih. Nggih. Kedua biru hijau. Oh ya, terima kasih Husnul. Nah, jadi di pola kedua yaitu biru dan hijau, itu pola intinya. Kemudian diulang-ulang. Bagian mana yang diulang yaitu biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Nah, itu pola yang kedua. Yang terakhir, pola yang ketiga. Monggo sekali lagi. Oh, maaf Us, langsung saja nggih. Usnya ngapunten enggak usah Us, ya azan. Saya ini aja. Sebentar nggih, kita nunggu azan sebentar.
Mari kegiatan. Mari. Oke, di tempat saya sudah selesai agaknya. Yang di tempat lain bagaimana? Sudah bisa dilanjut? Oke. Saya lanjut sebentar, ya. Setelah itu kita isi isoma. Oke, jadi di pola yang ketiga, di situ ada gambar merah, merah, dan kayu. Nah, itu adalah bagian yang selalu diulang, ya, Ustazah. Jadi, di kegiatan satu tadi, kita sudah mengenal tentang pola yang ada pada gambar. Kemudian kita juga sudah membuat pola, mencoba membuat pola dalam gambar. Kemudian di kegiatan 2 ini, kita membahas tentang pola inti. Nah, nanti kegiatan 3 akan dilanjutkan oleh Us Binti, tapi sekarang sudah menunjukkan pukul 11.28. Kita istirahat terlebih dahulu, nggih. Usia ya, kita istirahatkan dulu, nggih. Yaya masih mute. Oh, iya, ini langsung diistirahatkan dulu aja, nggih. Oh, nggih, nah, kita istirahat sampai balik jam 12 gitu, nggih. Oh, nggih. Monggo Ustazah bisa isoma terlebih dahulu, nanti kita bergabung lagi pada pukul 12.00 yang akan dilanjutkan materinya oleh Us Binti.
Wih.